Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Itu supaya jurus terakhir tidak ada yang mengatakan tidak disapa. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya heran tadi kenapa qorinya anak kecil. Apa tidak ada yang agak lebih besar sedikit? Ternyata suaranya, makharijul hurufnya, idgham gunnah bila gunnah, qalqalah ikhfa'nya, dan juara nasional pula di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rupanya keluarga besar Ibnu Sina mau menunjukkan ke saya, Ustadz Abdul Somad, di sini anak kecilnya aja begitu, apalagi bapak ibunya. Itu yang anak-anaknya begitu Pak Ustadz, ya baru saya paham. Rupanya bahasa Ibnu Sina ini halus memang. Begitu cara mereka. Terlintas juga di pikiran saya, kenapa lah dibuat acara ini lagi panas terik siang seperti di padang mahsyar. Rupanya secara halus orang keluarga besar pendidikan Ibnu Sina mau ngasih tahu, Ustaz Somad, sedangkan panas begini aja begini ramainya, apalagi kalau malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini luar biasa panas terik, berpeluh berkeringat, tapi bapak ibu bisa hadir datang. Dan yang paling mengerikan ini adalah suasana jam-jam mencekam dan genting. Ini jam begini ini kan jam habis makan, maka saya tanya, jadi sudah makan? Dan ada yang bilang belum. Alhamdulillah. Anda yang sudah makan tertidur, yang belum pasti tidak tidur. Saudara yang dimuliakan Allah, peringatan Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jangan bandingkan suara saya dengan Ananda kita tuh. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya pun keluarkan handphone tadi. Apa ini Ustaz Somad, ada qori baca Quran kok dia keluarkan handphone? Saya lagi nulis di Google jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1239 km. Yang nggak percaya tulis www.google.com. 1239 km. Kalau naik pesawat 1,5 jam lebih kurang, Nabi bisa-bisanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, sebelum subuh sudah kembali lagi ke Makkah. Maka orang Arab kafir Quraisy menyuruhnya angkat kaki. Apa katamu Muhammad? Aku tadi malam Isra Mi'raj. Dari mana? Dari Makkah. Ke mana? Ke Madinah. Dulu mereka naik onta 1 bulan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba dia katakan 1 malam tidak sampai. Lalu kata mereka, coba kau angkat kakimu 1. Dia angkat kakinya 1. Angkat 1 lagi, dia jatuh lah kata Nabi. Kalau mengangkat kakimu saja kau tidak sanggup, bagaimana mungkin bisa kau terbang sampai ke Masjidil Aqsa? Kenapa mereka sulit meyakini Masjidil Aqsa? Yang pertama, karena mereka tidak bisa membaca. Andailah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya itu pandai membaca, mohon maaf Pak Abu kalau kebetulan namanya. Andailah Abu Jahal, Abu Lahab itu bisa membaca, lalu dia baca dalam surat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada satu kerajaan namanya Kerajaan Sabak. Nama ratunya yang cantik jelita adalah Ratu Bilqis. Betul. Banyak ibu-ibu hamil sekarang. Nanti Ustadz anak ini kalau lahir mau dikasih nama Bilqis. Begitu lahir hitam. Yang hitam jangan tersinggung. Saya ini hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudah hitam kepala berkudis. Hitam-hitam dipandang manis. Kabarnya Bilqis akan datang ke Palestina. Kerajaan Bilqis di Yaman.
Dari Yaman ke Palestina 3000 kilometer. Kata Nabi Sulaiman, sebelum Bilqis sampai ke Palestina, aku ingin kursinya sudah sampai duluan. Usahakan kursi Bilqis sudah ada di Palestina, sehingga nanti begitu Bilqis sampai ke Palestina, dia kaget dan terkejut. Wow, amazing. Maka Nabi Sulaiman pun mengumpulkan bala tentaranya. Habis itu Nabi Sulaiman bertanya, ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum rombongannya sampai, kursinya sudah sampai duluan. Siapa yang bisa? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Ternyata pemindahan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina ditenderkan oleh Nabi Sulaiman, dan kepala dinas jin ifrit mau ikut. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi, kalau kebetulan kepala dinas ada jangan tersebut. Ana atika bihi, saya sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai ke Palestina. Kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama? 5 detik. Tadi waktu saya tegak kan ibu ada ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak terkena osteoporosis 5 detik kursi Bilqis sampai. Tapi Nabi Sulaiman mau yang lebih cepat dari 5 detik. Kata Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih cepat, ada lagi yang lebih cepat. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Kata Nabi Sulaiman, kamu mengaku lebih bisa? Iya. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Sebelum matamu berkedip, maka kursi Bilqis sudah sampai. Begitu mata Sulaiman berkedip, kursinya sampai. Kalah jin dengan manusia. Makanya kalau ada jin sekarang dicari-cari sama manusia, kata jin, kau kemana aja selama ini? Kami udah kalah 3000 tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan Isra Mi'raj, Ustaz Somad? Seandainya orang kafir musyrik jahiliyah membaca, dan dia tahu di zaman Nabi Sulaiman sudah ada yang bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina 3000 km sebelum mata berkedip, pasti mereka tidak akan terkejut Nabi Muhammad bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sayangnya mereka tidak bisa membaca. Kenapa? Karena mereka tidak terdaftar di perguruan Ibnu Sina. Inilah pentingnya pendidikan. Jadi nanti kalau ada di luar sana tanya, percaya Isra Mi'raj? Saya nggak percaya. Pasti bukan alumni Ibnu Sina. Kalau alumni Ibnu Sina, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Memanusiakan, simple, sederhana, tapi penjabarannya luas. Disitulah nampak kecerdasan almarhum Wang Andi Ibrahim. Mudah-mudahan Allah membalas beliau dengan surga Jannatul Firdaus. Dari TK, SD, SMP, SMK, STAI sampai perguruan tinggi 6.000 orang. Ustaz tahu dari mana? Tadi kan sebelum acara kami ngobrol-ngobrol dulu kan. Dikasih saya makan pisang, tapi udah nggak ada lagi bentuknya. Apa namanya? Barongko. Habis itu dikasih pisang sama kulit-kulitnya, pisang hijau. Tak usahlah saya ceritakan, nanti menetes air liur ibu. Dan yang paling khasnya lagi, barongko banyak, pisang hijau banyak, tapi ini langsung dimasakkan kuang untuk Ustadz Abdul Somad. Dikasih pula lagi kain. Oh, so sweet. Salam sama istri Ustadz Somad di rumah, insya Allah kuang.
beliau melihat saya, melihat istri saya, melihat keluarga saya, tanda beliau memuliakan Ustadz. Tapi saya yakin beliau melihat saya sebagai anak, sebagai keluarga. Bersama kita, tunggu sebentar. Bersama kita di Yayasan Ibnu Sina, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta karena Allah, sampai ke surga Jannatul Firdaus kita akan bersama insyaallah. Tapi kalau cintanya tak karena Allah, putus di tengah jalan. Contohnya Zainuddin dan Hayati. Ustaz kok tiba-tiba ingat, kemarin saya baru nonton. Dan ada di sini orang setiap nonton itu pasti menangis. Begitulah hati kalau sudah lembut karena Allah Subhanahu wa taala. Saya naik pesawat. Biasanya saya kalau naik pesawat itu dikasih kursi yang pinggir. Di pinggir yang ada kaca-kacanya. Supaya apa? Supaya jamaah yang lewat di tengah mau salaman dan minta foto nggak bisa. Jadi suruh di pinggir. Biasanya saya disuruh di kursi depan yang kira kaki-kakinya lapang bisa istirahat. Baiknya jamaah ini kursi saya diatur, dikasih kursi yang lapang. Nggak berapa lama datanglah bidadari apa namanya? Hah? Pramugari. Datanglah dia kasih tahu. Bapak, tolong katakan siap ya. Iya, yang lain siap. Saya nggak tahu apa maksudnya siap. Bila terjadi kecelakaan, Bapak di dekat pintu, rupanya pintu itu pintu kecelakaan. Saya pun beristighfar beberapa kali, astagfirullah. Disangka kawan sebelah ini saya istighfar menengok rok pramugari tadi. Mana pula saya tengok itu saya. Banyak kursi kecelakaan. Ini jendela ini kacanya dua, satu kaca di luar, satu kaca di dalam. Antara kaca luar dan kaca dalam itu kan kosong. Tiba-tiba saya lihat ada nyamuk di dalam. Kok bisa nyamuk ini masuk ke pesawat? Ustadz aja susah masuk pesawat. Diperiksa begitu masuk, tet, Ustadz buka ikat pinggangnya. Saya dari dulu nggak pakai ikat pinggang. Ustaz buka itu ada handphone di dalam. Begitulah sulitnya mau masuk pesawat. Ini nyamuk bisa masuk pesawat. Terbang pesawat, nyamuk pun ikut terbang. Mendarat Hang Nadim Airport Batam. Sampai di Hang Nadim keluar. Saya nggak tahu nyamuk itu keluar atau tidak karena saya sibuk ngurus koper. Keluarlah nyamuk tadi sampai ke Batam. Lalu kemudian nyamuk di Batam bertanya, kau dari mana? Nyamuk yang ada di Batam bertanya ke nyamuk yang baru sampai di Hang Nadim. Agak kareba. Bagi-bagi. Kata nyamuk dari Pekanbaru, saya dari Pekanbaru, bukan orang sini. Oh dari Pekanbaru ya, terbang dari Pekanbaru jam berapa? Jam 7.30. Sampai di Batam jam 8.30. Gak sampai 1 jam sudah sampai. Maka seluruh nyamuk di Batam dan Kepri ketawa. Tidak ada dalam sejarah nyamuk ada nyamuk yang bisa terbang dari Pekanbaru Riau daratan ke Kepulauan Riau dalam waktu 1 jam sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Tak ada nyamuk yang bisa terbang. Kenapa nyamuk-nyamuk di Kepri mentertawakannya? Karena mereka tidak tahu, disangkanya nyamuk ini terbang. Nyamuk ini diterbangkan oleh Maha Nyamuk yang sayapnya dari baja besar. Nabi SAW coba baca bunyi ayatnya. Subhanalladzi asra, diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Kenapa mereka tertawa? Karena nyamuk-nyamuk itu tidak terdaftar di Ibnu Sina. Andai mereka terdaftar, mereka bisa membedakan antara sara yasiru
dengan asra yusri. Kenapa? Karena itu dipelajari di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Itu dibahas semua dalam ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantik, bahasa Arab, baca Quran, ada namanya tafsir, ada asbabun nuzul, ada namanya hadis, ada asbabul wurud. Itu semua dipelajari di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, yang direktur ketua stainya adalah senior kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Dr. Jimmy. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kenapa Ustadz Somad ini ceramahnya tidak seperti biasa, kok agak-agak seperti grogi dia? Ini di belakang ini senior-senior. Ustadz Haruna Hasim sampai ke Kairo 1992. Ustadz Juni 1995. Ustadz Marsofwan 1997, saya 1998. Jadi perasaan saya di depan ini seperti dacil yang sedang dinilai oleh dewan juri di belakang, peserta dai cilik. Ada pula ibu-ibu itu tadi yang agak-agak suaranya sampai ke telinga saya, ganteng Ustadz itu sekarang. Kalau Tuhan menangkap banteng di seberang pulau, kenapa Ustadz itu nampak ganteng? Karena habis makan pisang hijau. Yang tepat. Memang jam-jam segini ini mata melayang-layang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya sekolah pendidikan. Puang Andi Ibrahim orangnya smart, cerdas. Dia berpikir kalau hanya sekedar makan, maka makan mati. Tapi beliau ingin amal jariah sampai hari kiamat. Maka saya nampaknya sedang tausiah, nampaknya saya sedang ceramah, nampaknya Ustadz Somad membagi ilmu. Tidak, Abdul Somad sedang menyerap ilmu. Walaupun Puang tak jumpa dengan saya, tapi ilmunya saya ambil. Doakan Ustadz Somad bisa mengikut langkah Puang Andi Ibrahim. Sebelum mati Abdul Somad bisa membuat lembaga pendidikan. Dari bunyi aminnya seperti nggak setuju ya Pak. Amin. Kita semua yang hadir, semua orang yang pernah mengecap pendidikan di Yayasan Ibnu Sina Batam ini, walaupun saya cuma TK-nya aja Pak Ustadz, masuk dalam rombongan Ibnu Sina. Saya cuma SD-nya aja Pak Ustadz, masuk cuma kelas 1. Aduh, nggak tahu ini masuk apa. Saya tamat STAI, mantap. Saya dari Fakultas Teknik Pak Ustadz, hebat. Pak Ustadz ada 3 fakultas loh, kok cuma itu yang disebut? Itu yang ku baca. Nah, makanya kita menggabungkan diri dengan Ibnu Sina, karena masuk surga itu nggak sendirian, Besti. Masuk surga itu rame-rame. Ada-ada aja Ustadz. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu sendiri apa ramai? Ramai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang beriman itu akan digiring zumara, berombongan beramai-ramai masuk surga. Dan diantara rombongan yang masuk surga itu rombongan Ibnu Sina. Dipanggil sama malaikat, rombongan Ibnu Sina. Tiba-tiba ada Ustadz Somad di belakang. Ini rombongan kayaknya SD enggak, TK enggak, SMP enggak, SMK enggak, STAI enggak. Ini kok masuk sini, kata malaikat. Dijawab sama malaikat yang mencatat amal. Dia pernah tausiah sekali. Masuk. Di belakang saya ada beberapa polisi ada juga. Loh, ini kan polisi kok di sini? Mengawal sekali, masuk juga.
Begitu juga dengan yang mengawal-ngawal perbuatan maksiat, masuk neraka juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Isra Mi'raj ini dikatakan orang tidak masuk akal, sebetulnya bukan tidak masuk akal, cuman waktu pembagian otak dia nggak hadir. Maka siapapun yang tidak punya otak, datanglah ke Batam, insya Allah makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mesti bersyukur anaknya belajar. Anak ibu di mana? TK Ibnu Sina. Bangga, 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 bangga. Anaknya di mana? SD Ibnu Sina. Walaupun tidak ada membawa nama Islam, tapi dengan nama Ibnu Sina otomatis sudah ada pelajaran agama Islamnya di dalam. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, Pancasila, P4, NKRI, semua ada di kepala. Tapi juga dia belajar akidah, hadis, fikih. Jangan sampai akidahnya rusak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kadang ada lembaga agama Islam, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak. Pas diajak belajar fisika, kimia, matematika, gak perlu dipelajari, gak dibawa masuk surga. Gak usah belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, gak dibawa ke dalam kubur. Memang gak dibawa ke dalam kubur, Pak, tapi sebelum masuk kubur tuh kau kan di dunia. Memangnya mati terus? Saya siap mati. Semua orang siap mati, tapi kan sebelum mati itu kau di mana? Jadi kalau Ibnu Sina ini dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan orang Ibnu Sina tahu arti doa itu, makanya dia nggak marah. Ada ibu-ibu waktu haji marah sama suaminya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aisyah. Adalah bapak yang membimbing ini. Tanya, loh kok lain doanya? Rupanya istri pertama dia hasanah, yang kedua Aisyah. Pak tadi sebut, kalau enggak mohon maaf Bu Aisyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa. Yang membawanya itu adalah Burak. Burak diambil dari 3 huruf, baraka, barqu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat menyambar mata mereka. Mata bisa disambar oleh kilat. Itulah maka anak kecil jangan dipoto pakai blitz, pakai cahaya, takut hilang pandangannya. Kita pun kalau lama-lama melihat cahaya, lihat saya betul Pak Ustaz, betul kata Pak Ustaz, asal nama ngelihatnya saya lihat suami saya hitam. Mohon maaf Ustaz. Cobalah tengok matahari itu lama-lama, habis itu lihat cawan sebelah. Iya kan? Enggak Pak Ustaz, Ustaz kami lihat tetap putih. Makanya minum jus bengkoang. Saya heran melihat orang Indonesia. Cobalah iklan-iklan di TikTok, di YouTube, di TV, heboh semuanya, suntik putih, krim putih. Padahal orang Barat dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika datang ke Pulau Bali berjemur di pantai supaya hitam. Kita sudah kok ngaku? Kenapa kita tidak percaya diri? Saya kalau dibilang orang, Ustaz kok hitam? Ya memang itu kebanggaan. Apa yang mau dibanggakan lagi? Maka yakhtafu absarahum, barqu adalah kilat. Yang membawa Nabi Muhammad itu burak. Burak diambil dari kata barqu, artinya kilat. Dan kilat adalah cahaya. Jibril adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Nur adalah cahaya. Oh, kalau begitu istri saya cahaya Pak Ustaz.
Kenapa namanya nur? Patutlah tadi malam waktu mati lampu jam 2, saya tengok tubuh istri saya itu bercahaya Pak Ustaz. Itu bukan cahaya Pak. Terus dia meriksa handphone tuh. Malaikat Jibril dari cahaya, Burak dari cahaya. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Ya nur ala nur. Doa Nabi Muhammad, Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi sam'i nur. Jadikan hatiku cahaya, telingaku cahaya, pandanganku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, berikan aku cahaya. Nabi tidak ditolak doanya. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Nabi Muhammad pun cahaya, Jibril cahaya, Burak cahaya, dan cahaya berjalan. Berapakah kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. 300.000 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya pun lupa berapa tadi ya. 1239 km. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak ingat ceramah saya, jangankan Bapak Ibu, saya yang ceramah pun nggak ingat. Tapi jangan khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Enak Ustadz Somad itu ya, duduk di apit Pak Ketua STAI, Pak Yayasan, duduk di atas, ada buah-buahnya di atas karpet. Kalian tidak tahu rasanya di sini. Nanti habis acara ini naik lagi, berdiri di sini. Apa rasanya? Panas. Jibril cahaya, Burak cahaya, Nabi Muhammad cahaya, perjalanan cahaya 300.000 km per detik. Jika jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1230